الشيطان الرجيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. Al-ayat Sadaqallahul Adzim wallahu a'lam bissawab. Surah Al-Hajj ayat 35. Segala puji bagi Allah, salam semoga kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, para pengikutnya, termasuk kita. Alhamdulillah jamaah subuh yang sama-sama mengharapkan ridha dan Allah. Mudah-mudahan rangkaian salat subuh kita menjadi wasilah untuk menggapai ridha dan ampunan Allah. Mohon maaf untuk beri panjangnya, dijaga dulu dengan tausiah yang terkait dan akhirnya bulan Zulqa'dah, dan insya Allah esok hari akan memasuki tanggal 1 Zulhijjah. 3 bulan ini berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram adalah merupakan bulan yang mulia, bulan yang Allah diharamkan karena mulianya. Haram dalam arti yang mulia. Siapa yang beramal, Allah lipat gandakan, dan siapa yang melakukan pelanggaran pun demikian besar sekali dosanya. Allah Subhanahu wa ta'ala sampai bersumpah dengan waktu dalam surah Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal fajr wa layalin 'ashr was-safi wal qadr wal laili idza yasr. Al-ayat, demi waktu fajar, wa layalin 'ashr, demi 10 awal di bulan Zulhijjah, dan puncaknya 10 Zulhijjah. Kalau Ramadan 10 akhir yang utama, kalau Zulhijjah adalah 10 awal yang utama, yang berpuncak pada hari nahar, itulah 10 Zulhijjah, dan itulah yang difirmankan Allah di dalam surah Al-Fajr. Fajar yang mana? Tentu fajar 10 bulan Zulhijjah. Sampai baginda Rasulullah SAW menyampaikan dalam salah satu hadisnya bahwa ma min ayyamin a'malu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr, yani ashr Dzulhijjah. Faqala ya Rasulullah wa la zihad fi sabilillah wa la zihad fi sabilillah. Tidak ada amalan yang lebih utama, amal saleh yang paling dicintai Allah pada tanggal 10 Zulhijjah. Sampai sahabat bertanya, tidakkah tertandingi dengan jihad fisabilillah? Wala jihad fisabilillah illa rajulun kharaja min nafsihi bi nafsihi wa malihi, kecuali seorang hamba Allah yang pada hari itu keluar membawa diri dan hartanya, lalu dia pulang kembali dengan tidak membawa apapun karena dibelanjakan untuk seekor hewan yang dikorbankan. Subhanallah, itulah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah subuh yang sama-sama dirahmati dan berharap ridha Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengkabarkan bahwa tentang syariat masing-masing umat yang tadi dalam mukadimah diungkapkan, likulli ummatin ja'alna mansakan, tiap-tiap periode umat di situ ada mansakan, ada manasik, terkait adalah dengan suatu ibadah, suatu upaya yang sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah, sehingga saat itulah
masing-masing kalian di umatku melaksanakan lihat kurus Allah hendaklah takarrub atau korban itu dengan menyebut nama Allah. Fa ilahu ilahu wahid, sampai Al-Rabi menjelaskan bahwa al-mansab adalah sesuatu yang kembali kepada ibadah dan usaha mendekatkan diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena itulah bahwa mari kita makmurkan, hidupkan 10 awal di bulan Zulhijjah ini dengan memperbanyak zikir, tahmid dan istighfar wabil khusus at-taubah. Dan siangnya silakan bagi yang memungkinkan untuk sahur, dan yang paling lebih diutamakan adalah tanggal 9-nya adalah hari Arafah. Kalau esok hari tanggal 1 Zulhijjah insya Allah jatuhnya hari Arafah adalah hari Rabu, berarti Kamisnya adalah Zulhijjah tanggal 10. Karena itu ngajak dari sekarang, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kesempatan dan juga untuk kesungguhan. Tinggal kitanya dengan memohon kepada Allah melalui penjelasan tafsir surah Al-Hajj dan juga terkait surah Al-Fajr tadi yang mana Allah sampai terkait surah Al-Fajr tadi yang mana Allah sampai bersumpah dengan waktu, demi waktu fajar subuh. Yang dimaksud adalah bukan subuh setiap subuh, yang memang setiap subuh adalah dikatakan fajar, inna fajar kana mas'uda, tapi pada ayat itu utamanya adalah khusus 10 atau subuh fajar di bulan Zulhijjah, yang mana hamba Allah yang menunaikan ibadah haji tanggal 9 selesai melaksanakan wukuf di Arafah. Malam 10-nya mereka beranjak menuju Muzdalifah, dan pagi sampai di Mina untuk melaksanakan melontar jumrah dan juga bertahallul, dan juga mereka untuk menyembelih hewan udhiyah atau hewan dam bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji tamattu dan haji qiran. Dan kita yang tidak melaksanakan ibadah haji adalah melaksanakan kurban. Karena itulah amalan yang paling mulia, paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari itu. Sampai ujung di ayat 35 itu, wa basyiril muhbitin, wahai Rasul Muhammad, sampaikanlah kabar gembira kepada mereka al-muhbitin. Siapakah al-muhbitin itu? Subhanallah, mereka adalah orang-orang al-mutin ila dzikrillah, orang yang taat senantiasa berzikir kepada Allah. Al-mutawaddiin, dia adalah yang tawadhu dalam akhlaknya. Wal khasiin abdan, dan dia khusyuk, jadi fisik, hati dan akhlaknya benar-benar dia tawadhu. Al-khaifin, yang takut akan azab Allah. Al-muhlisin, ikhlas lahuddin, semata-mata karena perintah Allah. Al-raqiqul, yang lembut hatinya, tidak memiliki hati yang kasar. Al-mustahidun, yang sungguh-sungguh di ibadah, dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. As-salihun, al-mu'min, dia adalah orang-orang yang soleh, yang tenang hatinya. Bahkan layak dimuna baidah dirimu dan yang kesenung, dia tidak pernah melakukan perbuatan dolim. Bahkan saat didalimi orang lain pun dia tidak mengenal sesuatu. Artinya dicuekin aja, tidak ada reaksi, biarin aja. Itulah disebut al-muhbitin. Karena itu sifat-sifat al-muhbitin itu pun dijelaskan Allah 4 sifat. Siapa itu? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sifat al-muhbitin itu ketika dibacakan ayat Allah, subhanallah, wajilat qulubuhum, bergetarlah hatinya, diingatkan akan keagungan Allah, entah melalui adab
entah melalui penjelasan ayat Al-Quran, entah juga dia memperhatikan kondisi bulan. Memulai awal bulan Zulhijjah, dia semarak, teringat dengan keagungan Allah, mengingat perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau adalah sebagai Abu Tauhid, bapaknya Tauhid. Bahkan beliau adalah mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah, yang mendapat gelar Ulul Azmi. Suksesnya dalam membina keluarga rumah tangga sampai dia menjadi Abu Tauhid, bapaknya Tauhid, bahkan menjadi kekasih Allah. Dia tidak membanggakan walaupun dia seorang nabi. Dia tidak membanggakan walaupun dia seorang yang kaya. Nabi Ibrahim sampai berkorban dengan 100 untanya, 600 sapinya, 1000 kambingnya, sampai malaikat pun memujinya atas kedermawanannya. Apa kata Nabi Ibrahim? Bagiku tidak seberapa, kalaulah anakku punya, aku akan persembahkan. Subhanallah, itu dia sebelum punya lahirnya Nabi Ismail. Tapi begitu Allah memberikan wabasyarnahu bi ghulamin halim, Allah memberi kabar gembira lahirnya Nabi Ismail, bahkan di situ dipuji dengan perintah Allah yang tertera di dalam surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anbahu anzur ma'adha tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar sataziduni insya'allahu minas sabirin. Ketika bertemu menginjak usianya, kanak-kanak akan masuk remaja. Disitulah datang ujian Allah. Kecintaan Ibrahim kepada anaknya itu adalah manusiawi, sifat manusiawi. Tapi di saat datangnya perintah Allah, kecintaan terhadap keturunan, harta dan jabatan tidaklah menghalangi, subhanallah, tidak menghalangi perintah Allah. Karena itu al-muhyiddin itu adalah tidak dukir Allah wasilat qulubuhum, ketika diingatkan dengan ayat-ayat Allah, qasasil anbiya, kisah perjalanan para nabi, bergetar hatinya mengingat atas keagungan dan perintah Allah. Yang kedua, wasabirin ala ma asabahu, dia sabar ketika mendapatkan musibah. Ini Nabi Ibrahim mendapatkan musibah, ujian yang besar. Di saat diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail. Hadirin, Imam At-Tabari menjelaskan dalam tafsirnya, saat itu Nabi Ibrahim membawa tamban untuk mengambil kayu bakar di sini. Di situ datanglah iblis menggoda Ibrahim, tapi ternyata gagal. Lalu dia mencoba mendekati Ismail, pun gagal. Dan datanglah yang ketiga kepada Hajar, demikian juga gagal menggodanya. Iblis di situ putus asa, menggoda Ibrahim gagal, Ismail pun gagal, Hajar pun gagal. Maka disitulah kesuksesan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengirim putranya Nabi Ismail. Maka di belakangnya Jibril bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waqala ad-dabi, maka menjawablah Ismail yang akan disembelih itu, La ilaha illallah, Wallahu Akbar.
alaihissalam di saat diuji Allah dan kemahaguman Allah, kemahabesaran Allah. Sukseslah Ibrahim alaihissalam, sabar dalam menghadapi musibah ini. Itu aku bikin sampai apa jawab Ismail? Qala ya abati al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, Maha membesarkan hati ayah yang kerjakanlah wahai ayah. Ib'al ma tu'mar satajiduni insyaallah, ayah akan mendapati aku dalam keadaan sabar. Subhanallah. Ismail di situ mengambil keputusan resiko yang sangat, ya. Kenapa? Karena mengikuti apa yang ayahnya sampaikan ujungnya adalah kematian. Tapi Nabi Ismail tahu di balik mengikuti perintah ayahnya, yakin bahwa itu perintah Allah. Dan Nabi Ismail sabar, ayahnya pun sabar. Hadirin, itulah yang dikatakan Al-Mubikin dalam Al-Quran, wassabirin ala ma asabahum, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Maka kita ingin meneladani athar ibrah para nabi. Hidup itu pengorbanan. Orang yang mau hidup bahagia berkorbanlah, jangan lengah-lengah. Sebagai bentuk bersyukur kepada Allah bahwa siapapun yang ingin keniscayaan kebahagiaan sehingga dia melaksanakan syukurnya sesuai dengan perintah Allah, termasuk kita ini, pengajian ini bentuk syukur. Mudah-mudahan dari sekarang, besok hari dan berkelanjutan, mudah-mudahan kita berada pada bingkai syukur kepada Allah. Sarful abi bijami iman Allah ila kulli ajli, memasukkan, memperjalankan segala fasilitas yang Allah berikan, sehat, ya, waktu, fasilitas, kalau punya rezeki atau gagasan atau tenaga, lalu kita korbankan, itu adalah sebagai jalan takarub kepada Allah. Karena tadi Al-Arabi menjelaskan bahwa al-manasik, suatu usaha yang sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah berkorban. Maka khusus terkait dengan 10 Zulhijjah itu tadi adalah menyembelih hewan yang pada habis dia akan datang di hari kiamat dengan lengkap sebagai saksi di hadapan Allah. Ketika Allah merempatkan akan menyembelihnya, darahnya sebelum menetes ke bumi sudah sampai mendapatkan ridho Allah. Sebelum tetesan yang akhir menetes ke bumi, lebih duluan Allah orang itu sampai mendapatkan ridhonya Allah. Subhanallah. Pantas kalau tadi dalam hadis Anas menyampaikan, termasuk mukmin Isa, tidak ada amalan yang paling Allah cintai pada tanggal 10 Zulhijjah itu selain dia adalah bertakarub kepada Allah dengan menyembelih. Sampai-sampai ada sahabat Nabi yang menyembelihnya ada yang sebelum sholat. Kemudian disampaikan, wahai Rasulullah, aku tahu bahwa ini adalah hari kebahagiaan, tapi aku menyembelihnya adalah dengan hewan tadi sebelum sholat. Apa kata Rasul? Kalau menyembelih sebelum sholat itu adalah sembelihan kamu halal, tapi kalau sembelihan kamu setelah sholat itulah berkurban. Waduh, yang lain itu, ya Rasul, kalau yang tadi yang saya sembelih itu, aduh, dia adalah hewan-hewan yang gagal. Tapi bagaimana Rasul, ini masih ada, cuma tidak gagal seperti yang tadi. Apa kata Rasul? Boleh untuk kami, untuk kamu boleh, tapi untuk nanti Muhammad jangan. Harus mencari patimu, Rasul. Muliakanlah, hebatkanlah, baguskanlah. Ini menunjukkan tidak boleh asal dalam berkurban hewan yang sehat, yang gagah. Bahkan Rasul
dengan Allah ini oleh tanggungan gagah, fisiknya gemuk, bulunya pun yang bersih. Dan itu yang dikatakan ya'ti yaumul qiyamati turuniha wa adlati al-asariya, datang yang tangguhnya yang gagah menunjukkan struktur hewan yang gagah akan menjadi saksi hadapan Allah. Subhanallah. Hadirin jamaah subuh yang sama-sama mengharapkan ridho dan ampunan Allah. Al-Muhbitin yang ketiga yang disebutkan dalam surah Al-Hajj itu, wal muqimis shalah, yang menegakkan salat. Karena itu dalam surah Al-Hamzah, inna a'tayna kana kautsar fasholli li rabbika wanhar. Salatlah sebagai bentuk realisasi ketundukan kepada Allah. Lalu wanhar ini dua arah, vertikalnya salat kepada Allah, horizontalnya berkurban. Hamba Allah yang dicintai Allah dan dicintai manusia, itulah yang bisa menjaga dua arah, hablum minallah dan hablum minannas. Dan yang keempat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-Muhbitin itu adalah hamba yang tidak segan-segan untuk yunfiqun, membelanjakan hartanya. Sebagian kalimatnya itu mimma, min litab'in, bukan setengah, bukan keseluruhan, apalagi min itu adalah hanya secumilnya. Karena itu hadirin, titipkanlah hasil keringat kita, pemikiran kita, tenaga kita, lalu berwujud dengan bentuk materi, titipkanlah kepada Allah melalui ibadah. Yunfiquna bis-sarra wa dharra. Mungkin kalau bentuk uang, yunfiquna dengan bentuk uang. Kalau dengan pikiran, gagasannya, petunjuknya, dengan lisan bisa menunjukkan orang lain, tenaganya bisa membantu orang lain, atau hidupnya, konsepnya, gagasannya yang korbankan demi kebahagiaan orang lain. Itulah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berkorban di hadapan Allah demi kebahagiaan umat berikutnya. Kalaulah tidak, umpamanya kita berpikir tidak ada syariat awal yang dicontohkan Nabi Ibrahim, wallahu a'lam, maka kita lebih bertakluk. Tapi itulah merupakan perintah Allah melalui edukasi para nabi, membimbing umatnya. Perjalanan para nabi masing-masing dihadapkan dengan berbagai macam ujian dan tantangan. Nabi Ibrahim alaihissalam, lanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW pun demikian. Maka sampai Rasulullah menyembelih, aku menyembelih hewan untukku. Bahkan sampai dia mengatakan, aku menyembelih satu kambing lagi untuk umatku yang tidak kurban, yang tidak kurban. Ini jangan diambil dengan kesimpulan, ya Allah, aku tidak kurban karena saya sudah dikurbankan ke Rasul. Ini orang yang mati, kata Rasul bagaimana? Mati tidak sah. Man tidak sah. Walau didohi, walau yang korban musuh. Siapa orang yang diberikan kemampuan, keluasan dalam rezeki, walau didohi, walau yang korban musuh. Jangan dekat-dekat ke tempat sholatku, karena sholat tempat takluk kepada Allah ini menunjukkan imanilah, hablum minallah, sholat kepada Allah, dan wanhar, menyembelih hewan kurban adalah sebagai bentuk ibadah kurban yang walaupun dagingnya sampai Imam Malik merinci, para siapa subhanallah dia keluar dari rumahnya untuk membeli hewan kurban, sampai dikatakan lekul utbatin asrasa, nalengkah nawain, satu kali langkah dihitung 10 kebaikan. Bahkan Allah menghapus 10 kejelekan dan Allah meninggikan 10 derajat ketinggian. Apabila dia berkata-kata dengan menawar, itu adalah dibagaikan tasbih. Subhanallah. Wa ketika dia membayarnya sama akan lebih mulia, satu dirham itu yang menjadi 700 kebaikan. Subhanallah. Bahkan sampai malaikat
mengistighfarkan. Ketika orang itu menyembelih hewan Quran, 10 malaikat akan memohonkan ampunan sampai hari kiamat untuk orang itu. Untuk orang itu Allah mengutus malaikat untuk mengistighfarkan, memohonkan ampun sampai hari kiamat. Itulah kata Imam Malik rahimahullah wa ta'ala. Karena itulah wa idza qasama lama kana lahu bi kulli luqmatin bisu'id rahmatin, ketika kalian membagikan dagingnya setiap suap yang dimakan oleh orang itu bagaikan memerdekakan hamba sahaya 10 hamba sahaya. Coba maka di sini atibu nafsa, maka muliakan, indahkanlah ketika melaksanakan ibadah kurban yang langka. Langkahnya kenapa? Karena setahun sekali, itu waktunya pun jadi tanggal 10, 11, 12, 13, hanya 4 hari. Karena itu subhanallah tabarakallah, mudah-mudahan melalui syariat ibadah kurban adalah merupakan ibadah yang agung di bulan Zulhijjah. Di samping pelaksanaan ibadah haji pun, kita yang tidak menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan semuanya mendapatkan kebaikan karena dari tauhid ubudiyah akan menuju kepada tauhid ummah. Kita di sini melaksanakan ibadah kurban, mereka di sana melaksanakan ibadah haji, insya Allah dipersatukan Allah karena tauhid, semuanya menyembah Allah dan sama-sama kompak semuanya di tanggal 10 Zulhijjah itu kita melaksanakan ibadah baik sholat ataupun menyembelih hewan. Pun di sana pun demikian, mereka melontar jumroh, kemudian tahallul, kemudian menyembelih hewan kurban, hewan udhiyah, sama. Itulah makanya tauhid ubudiyah menuju tauhid ummah, menyembah Allah yang Maha Esa, mempersatukan umat seluruh dunia. Itulah kemuliaan yang diraih oleh orang-orang yang beriman melalui syariat yang disampaikan oleh Rasulnya dari Allah. Mudah-mudahan kita menapaki ridha Allah dalam setiap saat dan akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah. Hamdan syakirin, hamdan aliyah, hamdan berfirman, hamdan zidahu ya Rabbana lakal kama yanbaghi bizalali wa zikri karim wa alaihi sallallahu alaihi wa sallam. Bersyukur yang kau rahmati, kami bersyukuri nikmat-Mu, memuji kebesaran-Mu, mengagungkan kemuliaan-Mu ya Rabb. Ampunilah dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa kaum muslimin ya Rabb. Hari ini saudara kami, tetangga kami, barusan jam 3 menuju ke Tanah Suci dan jam 23 malam tadi pun teman kami kemudian pun terbang menuju Tanah Suci. Karena itu ya Allah semua yang melaksanakan ibadah haji, berkailah dengan ketakwaan. Ampunilah dosa dan kehilapan, mudahkanlah dalam segala urusannya, dan akhirlah dengan husnul khatimah. Pun demikian ya Allah kami yang tidak menunaikan ibadah haji di tahun ini, mudahkanlah ibadah kami, mudahkanlah rezeki kami, berikanlah kesehatan, mudahkanlah langkah kami hingga kami mendapatkan kemudahan untuk melaksanakan ibadah di tanggal 10 Zulhijjah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar.